Umat beriman yang terkasih, para orang tua, orang muda dan anak-anak sekalian yang terkasih, halo, hai. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Ingat, tetap menaati protokol kesehatan dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya agar dapat mengikuti percikan kebijaksanaan SMS. Cerita malam hari ini berjudul Ikan Saluang. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Di sebuah kampung hiduplah seorang ibu yang kebetulan janda karena suaminya sudah meninggal dengan kedua putrinya yang masih kecil. Ibu ini taruhlah bernama Ibu Sengsarawati dengan dua putri kecilnya yang bernama Semangatkan dan Pasrahkan. Seluruh hidup Ibu Sengsarawati dikorbankan demi kelangsungan hidup kedua putrinya itu. Pagi-pagi ia bangun dan setelah menyediakan sarapan sederhana untuk mereka, ia mulai bekerja di kebun mereka sampai matahari terbenam. Setelah pulang, ia cepat-cepat mandi, masak, dan makan, lalu memperbaiki pakaiannya sendiri dan pakaian kedua anaknya agar masih tetap bisa digunakan. Sesudah larut malam, barulah ia tidur. Itulah rutinitasnya sehari-hari. Pada suatu hari, Ibu Sengsarawati ini jatuh sakit. Dia sakit demam dan tidak mempunyai nafsu makan lagi. Kedua anaknya, Semangatkan dan Pasrahkan, sangat sedih melihat ibunya yang semakin hari semakin pucat dan semakin kurus. Di rumah sebelah mereka, tetangga mereka, tinggallah Bapak Emberlaus bersama keluarganya. Bapak Emberlaus dan keluarganya ini terkenal sangat kikir, sangat pelit. Pada suatu hari, keluarga ini menggoreng ikan seluang. Dan bau ikan seluang yang digoreng itu terbawa angin sampai ke tempat rumah Ibu Sengsarawati yang sakit dan terbaring. Mencium bau gorengan ikan itu, ia berkata kepada anaknya, "Coba pergi ke rumah sebelah, mintalah sepotong ikan goreng itu untuk ibumu yang sedang sakit ini." Kedua anaknya itu pergi dan menyampaikan permintaan ibunya kepada Bapak Emberlaus. Tetapi tetangga itu karena kikir, maka ia berkata, "Ikan sepotong yang saya berikan ada harganya dan Anda harus membayar 500 rupiah. Maka kedua anak itu berkata, "Kasihanilah ibu kami, Pak. Sesen pun tidak ada uang pada kami. Tolonglah." Tetapi kedua anak itu disuruh pulang saja dengan tangan kosong karena mereka tidak ada uang. Namun saudara dan saudari yang terkasih, bau ikan goreng seluang itu tetap tercium oleh Ibu Sengsarawati yang sakit dan menimbulkan selera makannya. Maka dia meminta nasi kepada anaknya, lalu sambil mencium bau ikan seluang goreng itu, ia makan. Sejak saat itu mulai ada perubahan pada dirinya karena timbul semangat makannya. 2 minggu kemudian, Ibu Sengsarawati itu sudah bisa berjalan dan sembuh, dan ia bisa bekerja kembali seperti biasanya. Melihat hal itu, tetangganya Bapak Emberlaus mampir di rumah ibu itu dan bertanya,
Sudah sembuhkah ibu? Ya, jawab ibu itu. Lalu dia bercerita, hanya dengan mencium bau ikan seluang goreng yang Bapak goreng, saya mulai bisa makan. Sehingga nafsu makan saya muncul dan saya akhirnya sembuh. Setelah berdiam sebentar, Bapak Emberlaus yang kikir itu berkata, kalau demikian, yang menyembuhkan ibu sebenarnya tidak lain adalah saya yang menggoreng ikan seluang itu. Maka saya menuntut pembayaran. Karena ibu Sengsarawati yang miskin ini tetap mengemukakan bahwa ia tidak sanggup membayar, maka Bapak Emberlaus yang kikir itu membawa urusan ini kepada kepala desa sekaligus kepala suku mereka yang bernama Amang Wais. Karena itu pada suatu malam berkumpullah seluruh masyarakat desa di Serambi desa itu untuk mendengarkan bagaimana Amang Wais memecahkan perkara antara Bapak Emberlaus yang kikir dan Ibu Sengsarawati itu. Ketika sudah berkumpul, sekali lagi Bapak Emberlaus menjelaskan pendiriannya, katanya. Menteri, mantri, dokter, bidan ataupun dukun itu diberi upah apabila mengobati orang yang sakit. Nah, apabila tempo hari saya tidak menggoreng ikan seluang, niscaya ibu ini sudah masuk liang kubur karena dia sakit dan tidak ada selera makan. Maka pantaslah saya meminta upah, sebab sayalah yang menyembuhkan ibu ini. Lalu Ibu Sengsarawati mengatakan, tetapi saya tidak mempunyai apa-apa di rumah. Suami saya sudah lama meninggal. Bahkan saya selalu bekerja keras mencari nafkah untuk hidup saya dan kedua anak saya sendiri, kata ibu itu. Lalu Bapak Emberlaus itu mengatakan, boleh jadi ibu tidak punya uang, tetapi saya tahu di rumah ibu ada sebuah gong. Cukuplah gong itu diberikan kepada saya sebagai upahnya, kata Bapak Emberlaus ini. Maka kepala desa sekaligus kepala suku Amang Wais menyuruh pembantunya pergi mengambil gong dari rumah Ibu Sengsarawati itu. Sementara utusan itu, pembantu itu pergi mengambil gong, Ibu Sengsarawati itu menangis sebab gong itu satu-satunya barang pusaka warisan nenek moyangnya. Setelah pembantu kembali dengan membawa gong itu, kepala desa sekaligus kepala suku Amang Wais itu berkata kepada pembantunya tadi, pukullah gong itu keras-keras. Nyaring sekali bunyi gong itu. Bertanyalah Amang Wais kepada Bapak Emberlaus, Bapak Emberlaus, bagaimana bunyi gong tadi? Senangkah Bapak mendengarnya? Lalu Bapak Emberlaus itu mengatakan, bukan main, saya senang sekali kalau gong itu juga menjadi milikku, kata Bapak yang pelit dan kikir ini. Sudahlah, kata Amang Wais. Ibu Sengsarawati yang sakit tadi sembuh karena mencium bau ikan seluang yang digoreng Anda. Kiranya kini pembayarannya sudah lunas juga, sebab Bapak telah mendengar bunyi gong ini. Ibu Sengsarawati, silahkan Anda pulang dengan membawa gong pusaka ini. Ini adalah hak Anda, bawa pulanglah ke rumah. Maka semua orang di desa itu pulang ke rumah masing-masing dengan hati puas dan gembira karena kepala desa, kepala suku mereka Amang Wais sungguh membuat keputusan yang sangat bijaksana. Para saudara dan saudari yang terkasih, Yesus bersabda, dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi,
kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pesan untuk kita dari cerita ini adalah, pertama, hiduplah dalam persaudaraan dengan semua orang. Hiduplah dalam persahabatan dengan semua orang. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu kikir. Sebab berbagi tidak akan membuatmu berkekurangan, dan menimbun tidak akan membuatmu berkelebihan. Pesan yang lain, jadilah saudara bagi siapapun yang dijumpai. Jangan jadi hakim atas sesamamu, sebab penghakiman adalah haknya Tuhan. Mari hidup berdampingan secara damai dengan siapapun yang kita jumpai setiap hari. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.